Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan perhitungan tebal perkerasan lentur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farul Raji dengan NPM 2040301085 dari Universitas Permio Tarakan, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Ini adalah tugas mata kuliah perkerasan jalan tentang perhitungan ketebalan perkerasan lentur dengan metode bina marga. Soal perhitungan. Dari soal perhitungan ini, kita menggunakan dua data. Yang pertama yaitu data lalu lintas atau LHR. Bisa dilihat dari datanya di bawah, data tabelnya di bawah ini. Dan data perencanaan. Di sini fungsi jalannya kita menggunakan jalan kolektor. Tipe jalan 4 arah 2 jalur. Dan umur rencana 20 tahun, pertumbuhan kendaraan 7% per tahun. Nilai GBR dapat dihitung dari hasil DSCPT. Prosedur desain. Di sini kita menggunakan manual desain perkerasan jalan nomor 02-BM-2017 bab 9 prosedur desain. 10 prosedur desain. Yang pertama yaitu tentukan nilai ESA 4 atau ESA 5 sesuai umur rencana yang dipilih. Yang kedua, tentukan umur rencana tabel 2.1 umur rencana perkerasan. Yang ketiga, tentukan tipe perkerasan berdasarkan tabel 3.1 atau pertimbangan biaya. Yang keempat, tentukan segmen tanah dasar dengan daya dukung yang seragam. Yang kelima, tentukan struktur fondasi perkerasan. Yang keenam, tentukan struktur perkerasan yang memenuhi syarat dan bagan desain 3 atau bagan desain lainnya yang sesuai. Yang ketujuh, tentukan standar drainase bawah permukaan yang dibutuhkan. Dan ke-8, tetapkan kebutuhan daya dukung tepi perkerasan bab 8. Yang ke-9, tentukan kebutuhan pelapisan atau sealing bahu jalan lampiran F. Yang ke-10, ulangi langkah 5-9 untuk setiap segmen yang seragam. Kita lanjut. Langkah pertama, menentukan umur rencana. Bisa dilihat pada tabel 2.1 umur rencana perkerasan jalan baru UR. Di sini jenis perkerasan. Kita lihat di sini perkerasan lentur. Elemen perkerasan di sini lapisan aspal dan lapisan berbutir. Umur rencana 20 tahun. Langkah kedua, menentukan nilai ESA 4 dan ESA 5. Dilihat pada tabel 4.4 nilai VDF masing-masing jenis kendaraan niaga. Di sini terlihat sudah kita tentukan sebelumnya, kita mengambil pada daerah Kalimantan. Beban aktual dan beban normal bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Kita menggunakan angka pada tabel di bawah ini. Dengan catatan, sebelum menentukan nilai ESA 4 dan ESA 5, kita harus memenuhi nilai dari VDF masing-masing kendaraan niaga. Langkah kedua, menentukan nilai ESA 4 dan ESA 5 dari nilai DD, DL, dan nilai R. Yang pertama kita menentukan nilai DD atau faktor distribusi arah. Untuk jalan dua arah, faktor distribusi arah DD umumnya diambil dengan angka 0,5 kecuali pada lokasi-lokasi yang jumlah kendaraan niaga cenderung lebih tinggi pada satu arah tertentu. Untuk jalur dua arah, maka DD sama dengan 0,5. Langkah kedua, di sini kita menentukan nilai DL-nya. Nah, nilai DL atau faktor distribusi lajur. DL sama dengan 80% sama dengan 0,8. Lihat pada tabel 4.2, faktor distribusi lajur DL. Di sini terlihat jumlah jalurnya kita di sini ada 2. Jumlah lajur setiap arah di sini 2. Kendaraan niaga pada lajur desain. Persen terhadap populasi kendaraan niaga di sini sekitar 80%. Oke, kita lanjut. Langkah kedua, kita menentukan nilai R. Nih, nilai R itu. Nilai R ini juga faktor pertumbuhan kumulatif. Sebelumnya kita menggunakan Kalimantan ya ini. Kalimantan sama dengan 0,035 dengan rumus R sama dengan rumus perhitungan dengan R sama dengan
dalam kurung 1 ditambah 0,01 I tutup kurung pangkat UR dikurang 1 dibagi 0,01 I. Dengan parameter dan nilai pada tabel di bawah ini. Oke, kita lanjut. Langkah kedua menentukan nilai ESA 4 dan ESA 5. Ini sudah kita tentukan tadi, kita memilih pada daerah Kalimantan. Bisa lihat pada tabel di bawah ini dan parameter nilai pada tabel ini dengan catatan sebelum menentukan nilai ESA 4 dan 5 kita harus mengetahui nilai dari PDF masing-masing kendaraan ya kan. Langkah kedua tadi menentukan nilai ESA 4 dan ESA 5. Kita lihat pada tabel di bawah ini juga. Dengan rumus menentukan nilai ESA 4 dan ESA 5. Yang pertama 3 dibagi 2 dikali dalam kurung 1 dikurang 0,035 tutup kurung pangkat 3. Dan bawahnya 4 dibagi 2 dikali dalam kurung 1 kurang 0,035 tutup kurung pangkat 5. Bawahnya lagi 5 dan 6 di tabel 4.4. Bisa dilihat tadi pada tabel 4.4. Dan di bawahnya 7 dibagi 3 dikali 5 dikali 365 dikali 0,50 dikali 0,8 dikali R tahun 2020 sampai tahun 2022. Di bawahnya 7 dibagi 4 dikali 7 dibagi 4 dikali 6 dikali 365 dikali 0,50 dikali 0,8 dikali R tahun 2023 sampai dengan 2040 dengan parameter dan nilai lihat pada tabel di bawah ini. Oke, saya lanjut. Langkah ketiga menentukan tipe kekerasan. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini, tabel 3.1 pemilihan jenis perkerasan. Ini dia. Struktur perkerasan, bagian desain ini. Terus kita baca catatannya. Didapat dari hasil ESA dalam 20 tahun adalah 30 dikali 10 pangkat 6. Maka tipe yang digunakan yaitu masif rentang lebih besar dari 30 sampai dengan 200 juta. Nah, ini dia AC WC modifikasi atau SMA modifikasi dengan CTB dalam kurung ESA pangkat 5 kurung. Lanjut. Langkah keempat, menentukan segmen tanda dasar. Metode persentil menggunakan distribusi data nilai CBR pada segmen seragam yang dianggap terdistribusi secara normal. Nilai persentil ke X dari suatu kumpulan data membagikan kumpulan data tersebut dalam dua bagian, yaitu bagian yang mengandung X persen data dan bagian yang mengandung 10 dikurang X persen data. Nilai CBR yang dipilih adalah nilai persentil ke 10 TH persentil, yang berarti 10% data segmen yang bersangkutan lebih kecil atau sama dengan nilai CBR pada persentil tersebut, atau sama dengan 90% dari data CBR pada segmen seragam tersebut lebih besar atau sama dengan nilai CBR pada persentil tersebut. Dalam penetapan nilai karakteristik, nilai-nilai CBR yang kecil bersifat lokal atau terisolasi dan terindikasi memerlukan penanganan khusus. Dikeluarkan dari kumpulan data dengan catatan bahwa penanganan yang tepat harus diprogramkan pada lokasi bersangkutan. Oke, kita lanjut. Langkah 4, menentukan segmen tanah dasar. Prosedur perhitungan untuk persentil ke-10 adalah sebagai berikut. Yang pertama, susunan data CBR secara berurutan dari nilai terkecil hingga terbesar. Yang kedua, hitung jumlah total data nilai CBR atau N dalam kurung N. Perhitungan 10% dari nilai N yang diperoleh disebut sebagai indeks. Yang keempat, jika indeks yang diperoleh dari langkah I3 atau III merupakan bilangan pecahan, lakukan pembulatan ke bilangan terdekat dengan lanjutkan ke langkah V dalam kurung A. Jika indeks yang dihasilkan berupa bilangan bulat, lanjutkan ke langkah V dalam kurung B. 5 V dalam kurung A.
Dari kumpulan data yang sudah diurutkan atau langkah pertama, hitung mulai dari data terkecil hingga mencapai data urutan yang diperoleh dari langkah 3. Nilai CBR pada urutan tersebut adalah nilai CBR persentil ke-10. Yang keenam, di dalam kurung B. Dari kumpulan data yang sudah diurutkan, langkah pertama, hitung mulai dari data terkecil hingga mencapai data diurutkan. Data diurutkan yang diperoleh dari langkah 3. Nilai CBR persentil ke-10 adalah nilai rata-rata dari dua nilai CBR, yaitu CBR pada urutan tersebut dan urutan berikutnya. Langkah 4, menentukan segmen tanah dasar. Bisa lihat pada tabel di bawah ini nomor urut dan CBR. Nilai CBR karakteristik sama dengan 3,5%. Prosedur metode persentil lainnya yang juga sering digunakan adalah cara grafik. Selain itu, dapat juga menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel, yaitu dengan memanfaatkan fungsi sama dengan persentil dalam kurung array K. Dengan array menunjukkan kumpulan data dan K adalah persentil dalam persepuluhan, K sama dengan 0,1 dalam kurung 10%. 5. Langkah 5. Menentukan struktur fondasi. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Bagian desain 2, desain fondasi jalan minimum. Dan CBR tanah dasar 3,5%. Tebal minimum perbaikan tanah dasar kurang dari 2, 125, 2 sampai 4, 175, lebih dari 4, 250. Oke, kita lanjut. Langkah ke-6, menentukan struktur perkerasan. Kita lihat pada tabel di bawah ini bagian desain 3, desain perkerasan atur opsi biaya minimum dengan CTB. Repetisi beban sumbu kumulatif 20 tahun pada lajur rencana 10 pangkat 6 USA 5. Di sini kita lihat lebih dari 30 sampai 50. Jenis permukaan berpengikat AC. Jenis lapis fondasi semen treated base atau disebut dengan CTB. AC/WC sama dengan nilainya 40. AC/WC pangkat 4 bagian F2 sama dengan 60. AC/WC atau AC base pada bagian F2 menggunakan angka 100. CTB pangkat 3 pada F2 150. Fondasi agregat kelas A pada F2 150. Oke, kita lanjut. Langkah ke-7, standar drainase bawah permukaan. Pada tabel 5.1, tinggi minimum tanah dasar di atas muka air tanah dan muka air banjir. Kita lihat kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Di sini kita menggunakan jalan raya. Tinggi tanah dasar di atas muka air tanah milimeter. Di sini 1.200 dalam kurung tanah lunak jenuh atau gambut tanpa lapis drainase, dan 800 tanah lunak jenuh atau gambut dengan lapis drainase. Di bawahnya 600 tanah dasar normal. Tinggi tanah dasar di atas muka air banjir milimeter. Di sini kita lihat 500 dalam kurung banjir 50 tahunan. Tebal desain lapis fondasi agregat sama dengan dalam kurung tebal berdasarkan perhitungan atau bagan desain dibagi M. Di sini sama dengan AC dalam kurung AC WC ditambah AC BC 4 ditambah AC base ditambah CTB ditambah fondasi agregat A untuk kurung
E1 sama dengan 500 per 1 sama dengan 500 mm. Ini 500 dibagi 1 ya sebenarnya. 500 dibagi 1 sama dengan 500 mm. Kita lanjut. Langkah ke-8, langkah ke-8. Menetapkan daya dukung tepi perkerasan. Dilihat pada tabel 8.1, ketebalan lapisan yang diizinkan dan penghamparan. Di sini terlihat tabel yang diperlukan milimeter yaitu 3 sampai 50 HRS WC dengan angka 3 sampai 50 HRS base dengan angka 35 sampai 50. Di sini ACWC menggunakan angka 4 sampai 5, 40 sampai 50, ACBC menggunakan angka 60 sampai 80, ACBase menggunakan angka 8 sampai 120, lapis fondasi agregat kelas A dalam kurung gradasi dengan ukuran maksimum 37,5 mm dengan angka 150 sampai 200. Lapis fondasi agregat kelas B dalam kurung gradasi dengan ukuran maksimum 50 mm dengan angka 150 sampai dengan 200. Lapis fondasi agregat kelas S dalam kurung gradasi dengan ukuran maksimum 37,5 dengan angka 125 sampai 200 mm. CTB dalam kurung gradasi dengan ukuran maksimum 30 mm atau LMC. Dilihat juga tabel yang diperlukan dengan angka 150 sampai 200 mm. Stabilisasi tanah atau kerikil alam. Terlihat di sini angkanya 150 sampai 200 mm kerikil alam. Di sini dengan angka tebal yang diperlukan sekitar 100 sampai 200 mm. Oke, kita lanjut. Langkah ke-9, menentukan kebutuhan pelapisan dalam kurung sealing bahu jalan. Dilihat pada tabel di bawah ini bagian desain 7, perkerasan tanpa penutup beraspal dan lapis permukaan beraspal tipis. CBR desain sama dengan 2,8%, beban rencana sama dengan 10% dikali 80 dikali 10 pangkat 6, bahu jalan sama dengan 8 dikali 10 pangkat 6, LFA kelas A sama dengan 450 mm, grafik LFA kelas S sama dengan 500 sampai 450, LFA kelas S sama dengan 500 dikurang 40 sama dengan 50 mm. Oke, kita lanjut. Nah, ini dari gambar perencanaan. Kita lihat di bawah ini bahu jalan dan perkerasan jalan utama. Sini lihat bahu jalannya. LFAS sama dengan 50 meter, 50 mm dan LFAS sama dengan 450 mm. Oh, ini dia. Nah, di sini perkerasan jalan utama. Kita lihat ACWC sama dengan 40 mm. Ini ketebalannya. ACBC 4 sama dengan 60 mm. ACBase sama dengan 100 mm. Ini dia. CTB sama dengan 150 mm. Ini gambarnya. Pon agregat A sama dengan 150 mm. Ini dia ketebalannya. Ini angka 150 dan seterusnya ini 40 sampai 150 ini itu adalah ketebalan dari gambar di samping ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf jika ada ketidakjelasan dalam pengucapan. Sekiranya dapat dimaafkan. Dan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.